Seorang klien perempuan bernama Dinda yang berumur 24 tahun. Dinda adalah seorang guru SD di salah satu sekolah swasta di daerah Jakarta Selatan. Ketika tidur, dia sering mengalami hal yang tidak wajar. Terkadang dia merasa ada makhluk gaib di sekelilingnya. Juga sering mengalami mimpi buruk. Saat tertidur sebentar, dia merasa ingin bangun dari tidurnya, tetapi tidak bisa bergerak, berbicara, dan merasa kesulitan bernafas karena bagian dada terasa sesak, dan hal itu berlangsung beberapa kali terjadi, sehingga klien ini merasa terganggu dan cemas ketika ingin tidur. Dalam ilmu psikologi, hal itu dinamakan kejadian sleep paralysis atau gangguan ketika tidur. Karena hal tersebut, klien memutuskan pergi ke konselor untuk menceritakan masalahnya dan meminta saran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Silakan duduk. Ya, terima kasih Kak. Dengan Kak Dinda kan ya yang menghubungi saya lewat WhatsApp. Iya, aku Dinda yang tadi menghubungin Kakak lewat WhatsApp. Kakak kesini naik apa? Tadi aku kesini naik motor sih Kak, motor sendiri. Tapi gak macet kan ya? Soalnya Hmm. sekarang kan biasanya macet di situ Kak. Tapi tadi enggak sih Kak, aku nggak macet. Terus tadi kesini juga 15 menit nyampe. Berarti dekat ya Kak. Hmm. Sekarang kesibukan Kakak apa? Kesibukan aku buat sekarang itu ini sih Kak. Aku kerjanya itu ngajar di SD gitu Kak. Masih di mana Kak? SD di daerah Petokangan tuh di Oh. Jakarta Selatan. Oh, deket sini ya Iya, berarti. deket sini. Ini Kak, silakan diminum. Oh iya, makasih ya Kak sebelumnya. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak, biar kita lebih akrab. Perkenalkan, nama aku Maufiro. Bisa panggil aku Viro atau senyaman Kakak aja panggil apa? Aku manggilnya Kak Viro aja deh, biar Iya lebih boleh. gampang. Ya Kak Viro, gak apa-apa Kak. Sebelumnya Kakak pernah melakukan proses konseling? Konseling baru pertama kali sih Kak. Ini Oh. aku baru ngelakuin konseling kayak gini loh, baru pertama kali. Jadi karena Kakak belum pernah melakukan konseling, aku jelasin dikit ya Kak. Apa itu konseling? Boleh Kak, boleh. Konseling itu adalah proses membantu klien untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Terus Kakak jangan khawatir, apa yang Kakak ceritakan ke konselor atau semua masalah Kakak itu akan terjaga, karena dalam konseling itu ada kode etik kerahasiaan yang mana masalah klien tidak akan terbongkar gitu Kak, jadi aman insya Allah. Gitu. Jadi nanti kalau aku cerita sama Kakak pasti aman gitu ya Kak? Aman. Nggak dikasih tahu ke orang lain gitu? Ya enggak. Gitu. Jadi proses konseling kali ini akan berjalan kurang lebih 10-15 menit. Apakah Kak Oh, menyetujuinya? Ya Kak, aku setuju kok. Gak apa-apa 10 menit. Tapi nanti kalau misalnya aku ngelakuin sesi konseling lagi nggak apa-apa kan ya? Iya gak apa-apa. Gitu. Jadi apa nih Kak masalah Kakak sehingga Kakak datang ke sini? Boleh ceritain apa? Ya, oke. Jadi tuh kenapa aku datang ke sini karena aku tuh ada masalah dalam tidur sih Kak. Dalam tidur tuh aku kayak mengalami gangguan gitu loh Kak. Jadi tuh setiap aku tidur aku ngerasa aku selalu mimpi buruk gitu loh Kak. Rasanya tuh mimpi buruk. Terus mimpi buruknya tuh malah membuat aku takut gitu loh Kak, mimpi buruknya. Hal itu apa ada kayak sesak nafas atau hal-hal yang aneh ketika tidur apa gimana Kak? Ini Kak, jadi tuh pas aku tidur itu aku mengalami mimpi ya. Padahal aku ngerasa tidur itu baru sebentar Kak. Terus tiba-tiba aku mengalami mimpi
terbayang kayak sosok bayangan hitam gitu loh Kak, kadang di mimpi itu. Terus kadang ada makhluk-makhluk yang ya bisa dibilang kayak makhluk halus itu sih Kak, kayak setan-setan gitu kan, kayak kuntilanak. Aku kadang mimpi kayak gitu Kak, kayak mimpi ada kuntilanak di dekat aku gitu loh Kak. Terus sosok bayangan hitam yang kadang tuh kayak nindihin aku gitu loh Kak. Jadi tuh aku kayak nggak bisa gerak di mimpi itu gitu loh Kak. Tapi anehnya juga aku ngerasa aku sadar di mimpi itu Kak. Kenapa aku bilang sadar? Karena aku ngerasa itu tuh nyata gitu loh Kak. Terus juga aku ngerasa itu nyata, tapi aku juga heran gitu. Ternyata pas semua itu sudah terjadi, aku malah terbangun, dan berarti itu kan aku dalam keadaan tidur dong Kak gitu ya. Tapi aku ngerasa itu tuh nyata gitu, nyata pada saat itu juga itu terjadi gitu loh Kak. Nah terus abis itu aku tuh kayak pas bangun dari tidur setelah kejadian itu, malah aku tuh ngerasa deg-degan hebat gitu loh Kak. Jadi kayak takut buat tidur lagi jadinya gitu, karena kejadian yang sebelumnya aku alamin gitu. Nah aku juga awalnya sih mungkin kalau terjadi satu kali aja aku nggak Masih wajar ini, Kak. gitu ya, Kak? Iya betul Kak, ngerasa masih wajar aja gitu kan. Karena juga pas di dalam mimpi aku ngerasa kalau diri aku tuh mau baca doa tapi mulut gak bisa gerak ya Kak. Jadi tuh aku baca doanya juga di dalam hati gitu loh Kak, sampai hal tersebut jadi hilang gitu. Tapi pas bangun itu udah kayak nggak ada apa-apa gitu loh Kak, cuman hati aku jadi deg-degan, Jadi rasa kayak iya. capek gitu, Kak, sesak gitu Iya ya, Kak? bener Kak, capek banget, kayak jantung tuh bener-bener berdegup kencang banget gitu Kak. Dan pas mau tidur lagi aku jadi ngerasa cemas sama sekitar aku, padahal ya kamar aku sendiri, tapi aku ngerasa takut. Nggak enak ya, Kak? Iya betul Kak, nggak enak. Jadi kakak tuh merasa cemas gitu kayak sebelum tidur karena kemarin-kemarinnya pernah ngalamin seperti itu ya, Iya Kak? Kak, betul. Berarti karena kecemasan itu jadi merasa tidak tenang seperti Iya itu. Kak, betul aku jadi nggak tenang buat tidur. Iya. Terus juga aku jadi bingung juga gitu mau bagaimana lagi gitu, karena masalahnya terjadi terus Iya. Kak gitu. Dan aku juga kadang memang ini sih Kak, kalau benar-benar kecapean suka ketiduran gitu. Ya karena kerja juga ya, Kak. Iya betul. Kecapean banyak pastinya. kegiatan Kak gitu. Dilihat dari penjelasan kakak tadi, itu menurut saya kakak tuh mengalami sleep paralysis, atau biasanya orang-orang tuh biasanya panggil ketindihan gitu lah, jangan iya. ketindihan Iya, gitu Kak, kan. betul. Tapi dari pandangan logisnya itu sleep paralysis yang mana orang yang mengalami ini tuh kayak merasa cemas, terus ketika tidur itu mengalami tidak bisa bicara, seakan-akan dia tuh pengen bicara tapi tidak bisa. Iya Kak, betul aku mengalami itu Kak, bener banget Kak. Dan setelah dia mau bangun gitu kayak emang seperti yang kakak alamin itu, kayak deg-degan, kayak sesak nafas, seperti itu kan. Iya Kak, betul, aku lebih kedeg-degannya sih Kak. Pastinya kan nggak enak kan Kak kalau kayak gitu. Iya, jadi cemas banget gitu Iya. tidur. Nggak enak banget, apalagi tidur malam kan jadi pasti hal-hal aneh yang mengganggu gitu. Jadi nggak tenang gitu Kak. Jadi karena hal itu menurut saya sih, saya mau kasih saran nih Kak ya sedikit, Iya, boleh Kak, nggak? boleh. Menurut saya tuh emang sih dalam pandangan Islam sleep paralysis itu kayak mimpi buruk. Nah mimpi buruk ini datangnya dari setan seperti itu. Jadi dalam Islam itu emang ada kayak gangguan seperti itu karena mimpi buruk itu disebabkan dari setan atau jin seperti itu kan. Gitu. Jadi menurut Islam itu
aku kasih saran ya Kak, gimana caranya bisa lebih tenang gitu. Mungkin Kakak bisa sebelum tidur tuh berwudu dulu, baca doa, terus baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah tuh banyak keutamaannya Kak. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'us suratul Baqarah fa inna akhadaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tasta'uhal batalah. Yang artinya bacalah surat Al-Baqarah karena di dalamnya itu ada keberkahan, dan meninggalkannya itu adalah kerugian. Dan juga surat Al-Baqarah ini bisa menghindari sihir atau jin seperti itu Kak. Tapi kan gini ya Kak, aku kan pernah dengar atau Kak, kalau surat Al-Baqarah itu kan suratnya panjang ya. Jadi aku itu kok baca semuanya dong. Enggak Kak. Kan ada dalam surat Al-Baqarah tuh ayat yang agung, yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi, Allah akan menjaganya dari setan sampai pagi hari, seperti itu Kak. Jadi bisa Kakak terapkan gitu. Terus Kakak tuh bisa baca hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu Kak. Jadi itu 3 kali biar Kakak merasa tenang, seperti itu. Jadi itu aku lakuinnya tuh sebelum tidur. Sebelum tidur. Setelah baca doa, baca itu boleh Kak. Kan nggak terlalu panjang, jadi masih enak lah Kak. Iya, kalau misalnya ayat kursi la haula wala quwata itu aku hafal sih Kak. Alhamdulillah. Insyaallah aku bisa terapin gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi haid ya Kak, itu gak apa-apa kan ya Kak, aku baca aja gitu tanpa memegang Al-Quran gitu kan ya? Boleh, karena tergantung niatnya kan. Jadi Soalnya niatkan kan Kakak untuk zikir gitu, jadi tidak apa-apa. Iya, soalnya kan gak ada wudhu gitu loh Kak, takutnya malah gak boleh gitu Kak. Kalau cuma kayak buat zikir itu tidak apa-apa. Kalau untuk zikir gak apa-apa. Itu kan termasuk doa kan Kak. Gitu. Terus Kakak juga jangan lupa untuk berwudu dulu sebelum tidur. Jadi kayak biar gangguan-gangguan itu nggak ada, seperti itu Kak. Iya Kak, aku memang nggak melakukan itu Kak. Gitu. Kadang ya cuman baca doa, tapi aku ngerasa kayak tetap terjadi gitu loh Kak. Apa mungkin doanya kurang khusyuk atau gimana? Ada aja gitu gangguannya gitu Kak. Nanti aku coba deh Kak apa yang udah Kakak saranin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak. Ya Kak, aku ada nih kayak itu Kakak kan ada sedikit merasa cemas gitu kan. Saya tuh ada audio kayak untuk merilekskan Kakak gitu. Bisa Kakak dengarkan. Apakah kamu mau dengarkan? Boleh Kak, aku mau dengerin. Mungkin kita dengarkan bareng nih Kak. Iya, boleh. Sebentar ya Kak. Iya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Masya Allah. Gimana Kak? Aku jadi ngerasa tenang gitu lah, Kak, Alhamdulillah. dengarnya. Dan ini juga bisa jadi saran yang bagus banget gitu loh Kak buat aku. Jadi nanti pas sebelum tidur aku dengerin audio. Iya boleh Kak, sebelum tidur bisa dengerin itu dulu gitu setelah baca doa. Nanti aku minta ya Kak audio. Oh iya boleh kan, Enak nanti banget saya dengerin. kirim. Ya, makasih ya Kak sebelumnya. Jadi gimana nih Kak, apakah sudah cukup proses konselingnya hari ini? Alhamdulillah pas sudah melakukan konseling ini aku ngerasa cukup lega sih Kak, kayak lega banget malah Kak, apalagi udah dengerin tadi lantunan ayat Al-Quran itu. Emang Masya Al-Quran Allah. itu penenang gitu. Bener-bener plong banget hati rasanya gitu Kak. Masya Allah banget. Jadi kakak bisa terapkan di sebelum tidur kakak gitu. Sebelumnya aku berterima kasih banget ya Kak sama kakak. Kalau misalnya ada masalah atau apa gitu, kakak boleh hubungi saya lagi Kak gitu. Itu nggak apa-apa Kak? Iya nggak apa-apa. Ntar kita bicarakan lagi atur waktu gitu. Kapan aja insya Allah bisa Kak. Insya Allah bisa ya Iya. Kak. Insya Allah. Makasih banyak Iya, Kak. Kak. Udah bersedia dengerin Iya. cerita aku. Nah, Gitu. setidaknya kakak bisa lebih tenang gitu itu. Aku ngerasa lega banget rasanya habis cerita dari kakak. Ya udah kalau gitu aku mau pamit dulu ya Kak. Iya. Makasih banyak sebelumnya loh Kak udah dengerin cerita aku, terus ngasih aku saran yang benar-benar sangat-sangat bermanfaat banget gitu loh Kak. Makasih banyak ya Kak. Dan sebelumnya aku mau pulang dulu ya Kak. Iya. Makasih banyak Iya sebelumnya Kak, hati-hati di jalan ya Kak. Iya, Kak. Assalamualaikum ya Kak.